Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dapat datang beribadah di dalam ibadah doa penyembahan kita pada malam hari ini. Mari sidang jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan, kita mau menyiapkan seluruh kehidupan kita, tubuh jiwa roh kita, hati pikiran kita untuk malam hari ini kita bersama masuk di dalam penyembahan kita, dalam pujian kita, di dalam mazmur kita kepada Tuhan. Dan biarlah pada malam hari ini kita dapat benar dengan sungguh-sungguh kita mau menyembah Allah yang kudus. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, saya undang semua bangkit berdiri bersama. Kita akan serahkan seluruh ibadah kita pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa yang baik, Engkau adalah Allah yang sungguh baik bagi kehidupan kami. Kasih-Mu terus melimpah dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Tidak pernah habis kami merasakan kasih setia-Mu Tuhan. Karena itu pada malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk kami dapat datang masuk dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Allah yang kudus, Allah pencipta kehidupan kami, Allah penyelamat kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, itulah salah satu cara kami mengasihi Tuhan. Dengan kami memuji, kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Engkau Bapa yang baik. Tapi sebelum kami masuk dalam seluruh doa penyembahan kami pada malam hari ini, kami mohon ampun akan setiap dosa pelanggaran kami Tuhan. Sucikan kami, kuduskan kami, basuh kami dengan darah Yesus. Karena kami tahu Tuhan, hanya dengan darah-Mu lah kami dapat layak masuk dalam hadirat Tuhan. Layakkan kami Tuhan, urapi kami, beri urapan yang baru, dan biarlah hadirat-Mu nyata pada malam hari ini. Sehingga ketika kami menyelesaikan ibadah kami nanti Tuhan, kami akan penuh dengan sukacita Allah. Kami akan penuh dengan damai sejahtera surga dalam hati pikiran kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biar kiranya Tuhan yang mengurapi setiap kami, para pelayan-Mu di tempat ini, maupun seluruh sedang jemaat-Mu di rumah masing-masing. Urapi kami dengan roh Allah yang hidup. Roh Kudus terus bekerja dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kesempatan yang ada dan kami mau gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kami mau beribadah hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Bapa yang sungguh baik. Berkat-Mu yang dulu pernah kami rasakan, hari ini kami rasakan, dan akan terus kami rasakan setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Mari sedang jemaat Tuhan, kita mau pujikan sebuah lagu sebagai ucapan syukur kita. Bapa, Engkau sungguh baik, dan biarlah kita naikkan syukur kita pada malam hari ini buat kasih setia-Nya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Sidang jemaat Tuhan, apabila ingin duduk silahkan untuk dapat duduk dalam hadirat Tuhan. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Benar Tuhan, kasih-Mu
kita mau naikkan syukur kita. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakan, ku naikkan syukurku Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakan, ku naikkan syukurku Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak pernah habis, tak pernah habis Tuhan kasih rahmat-Mu. Kasih dan rahmat-Mu Selalu baru, baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. katakan besar setiamu Tuhan. Besar setia, Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari jemaat Tuhan, malam hari ini kita mau naikkan syukur kita, pujian mazmur kita hanya kepada Tuhan. Karena begitu besar kasih dan rahmat-Nya dalam kehidupan kita sayang malam hari ini. Jangan ada yang berdiam diri, mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Bersyukur buat kasih rahmat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau Allah yang baik, Kau Bapa yang baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak berkesudahan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya.
bersyukur Tuhan, bersyukur buat kasih setiamu, bersyukur buat kebaikan-Mu. Hari demi hari kami rasakan Tuhan, hari demi hari kami rasakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau Allah penyelamat kehidupan kami, Kau gunung batu keselamatan kami Tuhan. Haleluya, pertolongan-Mu Tuhan tak pernah terlambat, sedetik kebaikan-Mu Tuhan selalu kami rasakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau beri. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini. Dan tidak ada kata lain, tidak ada ucapan syukur yang lain selain kami memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami mau rindu terus masuk dalam hadirat Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Tapi sebelumnya Tuhan, kami mohon biar kiranya Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami, sehingga Tuhan ketika kami masuk hadirat Tuhan, kami masuk di dalam kehendak rencana Tuhan juga. Kami rindu Tuhan untuk dapat menyenangkan hati-Mu senantiasa. Kami rindu Tuhan Kau mengajar kami lebih dalam untuk dapat mengenal-Mu. Kami rindu Tuhan dapat bertemu muka dengan muka dan tenggelam di dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, Bapakku pinta, layakkan aku, layakkan Tuhan. bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, Ajar kami Tuhan, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan
tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait bertemukan dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam. Oh Tuhan, ku rindu. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait. Sekali katakan, oh Tuhan. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Itu kerinduan kami Tuhan pada malam hari ini. Kami rindu bertemu muka dengan Engkau Allah pencipta kami. Karena itu Tuhan, sebelum kami lebih dalam masuk dalam penyembahan kami, sebelum kami lebih dalam Tuhan memuliakan, meninggikan Engkau Allah yang kudus, ajar kami dapat bertemu dengan Engkau secara pribadi melalui firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan pada malam hari ini seperti yang Kau kehendaki untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami. Urapi kami Tuhan, urapi hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu secara murni, benar, yang berasal daripada Tuhan saja. Urapi setiap sidang jemaat yang akan mendengarkan, biar kiranya urapan yang sama mengurapi jemaat-Mu Tuhan, untuk dapat mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bila masih ada kuasa iblis, kuasa jahat yang mencuri firman-Mu dari kehidupan kami, pada malam hari ini kami bersatu hati, kami mengusirkan semuanya itu yang ingin mengganggu penyembahan kami, kami mengganggu konsentrasi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau pergi. Darah Yesus berkuasa. Pergi dari hati kami, pergi dari ruangan gereja ini, pergi dari setiap ruangan tempat ibadah kami Tuhan, dalam nama Yesus. Biarkanlah darah Yesus yang membungkus kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus mengurapi kami semua pada malam hari ini. Di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sekali lagi pada malam hari ini saya ucapkan shalom. Selamat mendengarkan firman Tuhan, dan kita tetap ada dalam hadirat Tuhan dalam doa penyembahan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sudah sering sekali kita diingatkan oleh Tuhan, ya. Tuhan sering kali mengingatkan kita untuk kita mau setia, untuk kita mau berkobar-kobar dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita. Dan saya
tahu, saya percaya bahwa kita semua berusaha. Kita semua sudah berusaha semaksimal mungkin untuk kita dapat setia di dalam ibadah, dalam pelayanan kita. Ya. Mengikuti ibadah raya, mengikuti ibadah PA, mengikuti ibadah doa, bahkan ada juga yang mengikuti ibadah-ibadah komunitas, ya, seperti youth, kemudian kaum wanita, dan yang lain-lain. Bahkan mungkin dalam satu minggu kalau kita hitung-hitung, bisa paling tidak 3-4 kali kita beribadah. Kita masuk dalam ibadah, dalam pengembalaan di gereja ini. Ya. Tetapi Alkitab melalui Yakobus, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengingatkan kita mengenai hal beribadah tersebut. Mengenai hal beribadah dan pelayanan yang kita sudah jalani ini dalam pengembalaan di tempat ini. Ya. Mari kita coba lihat Yakobus mengingatkan kita bagaimana tentang hal ini. Yakobus 1 ayat 26. Yakobus 1 ayat 26 dikatakan begini. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saya baca ulang sekali lagi, atau kita sama-sama baca deh ya. Kita sama-sama baca Yakobus 1 ayat 26 ini. 1, 2, 3. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, dan maka sia-sialah ibadahnya. Banyak dari kita, termasuk saya gitu ya, termasuk saya. Firman ini terlebih menegur saya terlebih dahulu ketika saya belajar firman ini. Banyak orang-orang, banyak dari kita begitu setia beribadah melayani, ya. Kita melayani ikut ibadah raya, ikut pendalaman Alkitab yang disertai perjamuan suci, mengikuti ibadah doa, mengikuti ibadah komunitas. Ya. Sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Bahkan tidak sedikit dari kita ketika kita menyembah Tuhan, kita mengangkat tangan kita. Ketika kita menyembah Tuhan, kita meneteskan air mata. Ketika kita diingatkan oleh Tuhan melalui firman Tuhan, kita meneteskan air mata. Tidak sedikit dari kita. Tetapi ternyata Yakobus bilang yang mereka lakukan itu, yang kita lakukan itu bisa menjadi sia-sia di mata Tuhan. Saya bukan bilang itu sia-sia, bukan. Tapi bisa menjadi sia-sia di mata Tuhan. Semua yang kita lakukan tersebut, ibadah pelayanan kita, tetesan air mata kita, ketika kita mengangkat tangan menyembah Tuhan, memuji Tuhan, itu akan bisa menjadi sia-sia. Dikatakan tadi, kalau kita tidak mengekang lidah kita. Orang-orang yang beribadah, meskipun terlihat setia, tetapi tidak mengekang lidahnya, dikatakan tadi dalam Yakobus adalah seorang penipu. Ia sedang menipu dirinya sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya malam hari ini, bagaimana supaya kita tidak menjadi penipu bagi diri kita sendiri? Bagaimana supaya ibadah pelayanan kita tidak menjadi sia-sia di mata Tuhan? Rugi ya kalau misalnya kita seminggu sudah 3 kali, 4 kali datang ke gereja, atau sekarang ada ibadah online, mengikuti ibadah online, ya, mengeluarkan paket data, tapi kemudian dikatakan sia-sia. Wah, rugi sekali, rugi sekali. Maka dari itu mari kita mau sama-sama belajar bagaimana supaya kita tidak menjadi penipu bagi diri kita sendiri. Supaya apa yang kita lakukan ini tidak sia-sia di mata Tuhan. Ya. Kita mau belajar dari ayat di atasnya, Yakobus 1 dimulai dari ayat 19. Ya. Kita akan pelajari bersama ayat demi ayat. Kita akan baca dulu yang pertama ini, yaitu dari ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan berkata begini, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat
cepat untuk mendengar, perhatikan, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan adalah supaya kita cepat untuk mendengar. Mendengar apa? Mendengar firman Tuhan. Supaya kita cepat untuk mendengar firman Tuhan. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dikatakan hendaklah cepat untuk mendengar, yaitu mendengar firman Tuhan, tetapi lambat berkata-kata. Artinya apa? Artinya kita harus belajar untuk diam saat kita diingatkan. Kita harus belajar untuk diam ketika kita dinasehati oleh firman Tuhan. Diam artinya apa? Lambat berkata-kata. Artinya kita tidak mendebat firman Tuhan yang murni dan benar, yang tertulis di dalam Alkitab. Kita sama-sama belajar di dalam pengembalaan di sini, ya. Firman Tuhan yang murni dan benar, ayat menerangkan ayat. Bukan ayat diterangkan dengan filosofi. Bukan ayat diterangkan dengan pemikiran manusia, tapi ayat menerangkan ayat. Itulah firman Tuhan. Ketika kita cepat mendengar firman Tuhan, kita harus lambat berkata-kata. Kita saat dinasehati, diingatkan oleh firman Tuhan, kita diam. Kita menerima firman Tuhan. Tidak mendebat firman Tuhan. Banyak sekali contoh-contoh di Alkitab dan di dunia ini, yang ketika ada firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, kemudian kita mendengar, kita cepat mendengar, tapi kemudian kita tidak lambat berkata-kata. Kita cepat juga berkata-kata. Contoh, ini hanya contoh ya, karena beberapa hari terakhir ini saya mendengar tentang hal ini gitu ya. Contohnya tentang perpuluhan. Firman Tuhan bilang, kembalikan perpuluhan miliknya Tuhan. Ya. Sidang jemaat bisa baca di dalam Maleakhi 3 ayat 10. Tertulis, bawalah, gitu ya, kembalikan. Kita harus mengembalikan perpuluhan yang menjadi miliknya Tuhan. Tetapi saya kaget juga ketika ada seorang hamba Tuhan yang ternama bilang, tidak mengembalikan perpuluhan, mengembalikan miliknya Tuhan perpuluhan itu tidak apa-apa. Enggak apa-apa kok, tidak wajib. Tidak apa-apa tidak mengembalikan perpuluhan miliknya Tuhan. Atau mungkin, firman Tuhan bilang perpuluhan, kembalikan milik Tuhan, terus kemudian kita mendebat. Lah, aku berkatnya dari Tuhan banyak Kalau saya kembalikan perpuluhan 1/10-nya itu, misalnya terhitung puluhan juta. Lah kan enak ini. Pendetanya yang nerima, gembalanya kan enak yang nerima. Dapat puluhan juta. Kemudian, ya enggak lah. Daripada perpuluhannya tak kasih ke gembala, yang hidupnya juga sudah enak, ke rumah Tuhan yang sudah diberkati begitu luar biasa, mending tak kasih ke fakir miskin. Padahal Alkitab mengatakan, bawalah persembahan perpuluhanmu itu ke rumah perbendaharaannya, ke gereja. Tapi debat. Ini salah satu contoh tidak lambat berkata-kata. Cepat mendengar tapi cepat juga berkata-kata. Tapi firman Tuhan tadi mengingatkan kita, supaya ibadah kita ini tidak menjadi sia-sia. Cepat mendengar, lambat berkata-kata. Ya. Kemudian dilanjutkan lambat untuk marah. Juga lambat untuk marah. Artinya apa? Ketika kita ditegur, ketika kita dihajar oleh firman Tuhan, kita harus lambat untuk marah. Tidak boleh marah. Lah emang kita salah, kita emang berdosa, ditegur oleh firman Tuhan kita marah. Maunya apa?
Dikatakan lambat untuk marah. Ya. Banyak sekali, bukan banyak lah. Mohon maaf, bukan banyak, ada. Firman Tuhan disampaikan, terus kemudian ada sidang jemaat yang merasa kena, ditegur, kemudian marah. Marah sama pendetanya. Wah, ya, saya yakin kita semua sudah pernah dengar kesaksian-kesaksian tersebut dari almarhum Bapak Gembala. Ada. Ini apa? Artinya dia cepat untuk marah juga. Dan dikatakan ibadahnya akan sia-sia. Karena apa? Tidak mengekang lidahnya. Ini orang-orang yang cepat berkata-kata juga dan cepat untuk marah, itu artinya dia tidak mengekang lidahnya. Nah, mari kita sama-sama mau belajar, ya. Cepat untuk mendengar firman Tuhan, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat juga untuk marah. Dia menerima firman Tuhan. Baik mulai dari diingatkan sampai ditegur, dihajar dengan keras oleh firman Tuhan, terima. Yakobus 1 ayat 21 kita lanjutkan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Dikatakan kalau di dalam terjemahan lama, dikatakan sebab itu sambil membuangkan segala najis. Ya, jadi tadi di terjemahan baru segala sesuatu yang kotor, itu dikatakan di terjemahan lama segala najis. Jadi yang kotor itu adalah yang najis. Membuangkan segala najis dan kejahatan yang melimpah itu. Terimalah dengan lemah lembut pengajaran yang sudah tertanam. Jadi di terjemahan baru dikatakan terimalah dengan lembut firman yang tertanam. Tapi di terjemahan lama dikatakan terimalah dengan lemah lembut pengajaran yang sudah tertanam. Pengajaran yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya. Di dalam Matius 15 ayat 18 sampai 20, kita akan bisa melihat bahwa apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Jadi kita harus membuangkan segala yang najis dan yang najis itu adalah yang keluar dari mulut yang berasal dari hati. Kita baca Matius 15 ayat 18 sampai 20. Firman Tuhan berkata begini, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Jadi kalau firman Tuhan dalam Yakobus tadi mengatakan buanglah segala sesuatu yang kotor, yang najis, dan kejahatan yang begitu banyak, ya artinya kita harus mau membuang tadi. Ya. Pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itu harus kita tinggalkan. Harus dibuang. Dibuang itu kalau saya kayak habis makan sesuatu, kemudian ada bungkusnya saya buang, ya begitu aja saya masukkan ke tempat sampah, selesai. Saya nggak lihat-lihat lagi. Saya nggak cari-cari lagi. Saya nggak utak-atik lagi itu sampah. Begitu saya sudah buang, plung gitu ya. Ya sudah, saya tinggal. Buanglah segala yang najis dan kejahatan yang melimpah. Buang tadi. Ya. Kita harus mau menjaga hati kita. Harus mau menjaga hati kita supaya 7 dosa tadi, pikiran jahat, pembunuhan, dan seterusnya tadi, itu tidak ada dalam hati kita. Sehingga hati kita ini bisa menerima firman pengajaran, firman Tuhan pengajaran dan dikatakan dengan lemah lembut. Dengan lemah lembut artinya apa? Tidak mengeraskan hati. Saat firman Tuhan disampaikan, kita ditegur oleh Tuhan, kena kepada kita, jangan keraskan hati.
Jangan kemudian tidak, apa sih? Enggak lah, saya enggak begitu. Itu namanya mengeraskan hati. Tapi dikatakan terimalah dengan lemah lembut. Jadi yang pertama kita harus buang dulu tadi. Apa yang membuat najis tadi, segala kejahatan tadi kita buang dulu, kita tinggalkan. Buang dari hati kita. Kemudian setelah hati kita kosong, terbebas dari dosa-dosa tadi, dari segala yang menajiskan, dari segala kejahatan tadi, isi dengan firman Tuhan. Isi dengan pengajaran-pengajaran yang ada di Alkitab ini. Bukan pengajaran dunia, bukan filosofi. Isi dengan pengajaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Isi dan terima dikatakan dengan lemah lembut. Karena apa? Karena firman itulah yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tuhan sudah datang ke dunia, dia lahir sebagai anak, sebagai seorang manusia. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, kita diselamatkan. Tapi Alkitab juga mengatakan kerjakan keselamatanmu. Bagaimana cara kita mengerjakan keselamatan? Mau dibentuk oleh firman Tuhan. Hati ini harus mau menerima firman Tuhan. Diajar, disucikan oleh firman Tuhan. Karena apa? Karena penyucian itulah yang akan berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Kita ngomong sekarang kita menerima Yesus, tapi kalau kita tidak mau disucikan, kita tidak mau diajar oleh Tuhan, kita bisa gugur iman kita. Jadi buang segala yang kotor, segala yang najis, dan terima dengan lemah lembut firman. Pengajaran-pengajaran dari Alkitab yang ayat demi ayat mengajar kita. Ayat 22, Yakobus 1 ayat 22, kita lanjutkan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Artinya apa? Kalau tadi di dalam ayat yang 27 ibadah yang murni, ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Ya. Tapi di sini juga dikatakan bahwa kita juga sedang menipu diri sendiri kalau kita hanya menjadi pendengar firman saja tapi tidak menjadi pelaku firman. Ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, itulah firman Tuhan, dan ia bertekun di dalamnya, ya, jadi bertekun, menerima hukum, meneliti hukum yang sempurna, ya. Artinya merenungkan firman Tuhan. Hukum yang memerdekakan orang, itu firman, ya, yang memerdekakan orang. Dan ia bertekun di dalamnya, artinya bertekun di dalam firman Tuhan. Kalau di dalam Kisah Rasul, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya untuk mendengar, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Dikatakan apa? Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Mari para pelayan Tuhan bisa menyiapkan diri. Jadi ini, ya, bertekun di dalam firman yang sempurna. Bukan bertekun di dalam buku atau motivasi atau apa, tapi bertekun di dalam firman. Hukum yang sempurna. Bertekun dalam firman yang sempurna yang memerdekakan kita. Artinya apa? Mendengar, mulai dari mendengar, mengingat, dan melakukan firman Tuhan. Itu bertekun.
Sekali lagi saya katakan, saya ulang. Bertekun dalam firman yang sempurna yang memerdekakan. Artinya apa? Kita mau bertekun artinya kita mau mendengar, cepat mendengar. Kemudian kita ingat, kita simpan dalam hati kita. Dan kita mau lakukan. Agar apa? Agar kita disebut berbahagia. Agar kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang ketika dengan sungguh-sungguh beribadah, tapi kemudian ibadahnya itu diterima oleh Tuhan. Bukan Tuhan bilang begini, siapa kamu Stephen? Apa yang kamu lakukan itu sia-sia semuanya. Supaya kita bisa menjadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang ibadahnya sungguh-sungguh diterima oleh Tuhan. Yuk kita mau bertekun. Ya. Semuanya dimulai dari apa? Dimulai dari cepat mendengar firman tadi. Ya, kita sudah belajar. Cepat mendengar firman, lambat berkata-kata, dan lambat untuk marah. Kemudian membuang semua yang najis dan kejahatan dari hati kita. Buang. Buang dari hati. Jaga lidah kita, kekang lidah kita, jaga perkataan kita. Apa yang keluar dari mulut kita harus jaga. Kemudian menerima firman pengajaran dengan lemah lembut. Menerima firman Tuhan yang memerdekakan itu dengan lemah lembut. Agar hati penuh dengan firman. Menerima pengajaran tadi, menerima firman artinya merenungkan siang dan malam. Ya, bertekun. Kemudian melakukan firman Tuhan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, ketika kita mulai dari cepat mendengar tadi sampai kita melakukan firman Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Dan Tuhan akan bilang, wow, ibadahmu begitu luar biasa. Ibadahmu sungguh tidak sia-sia. Apa yang kau kerjakan di bumi ini, ketika engkau masuk dalam ibadah-ibadah, ketika engkau masuk dalam pujian penyembahanmu, engkau tidak sia-sia. Dan aku akan memberkati engkau. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau masuk dalam pujian penyembahan kita kembali dengan membawa seluruh kehidupan kita pada malam hari ini. Kalau ada dari antara kita, termasuk saya, kalau ada dari antara kita yang saat ini mungkin masih dalam kelompok orang-orang yang dikatakan sia-sia, ibadahmu sia-sia. Mari kita mau perbaiki diri kita. Kita mau belajar untuk cepat mendengar. Kita mau belajar untuk mengekang lidah kita. Kita mau belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Agar kita bisa menjadi orang-orang yang berbahagia. Dan mungkin saya bisa katakan paling berbahagia di muka bumi ini. Amin. Mari, tapi saya yakin, saya tahu tantangannya besar. Karena itu mari kita mau undang Allah Roh Kudus, penuhi kami, agar kami dapat menjadi orang-orang yang beribadah. Dan kau dapati kami, bahwa apa yang kami lakukan ini berkenan di hadapan-Mu. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Mari sidang jemaat boleh mengambil tempat posisi yang enak untuk datang. Kita akan datang menyembah Tuhan. Kita akan memanjatkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Dalam hidupku, Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Jadikanku jamalah-Ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, ku
Sekali lagi kita mau katakan Allah Roh Kudus. Ubahlah kami Tuhan. Ubah hatiku. Celikan kami Tuhan. Celikanku. Janganlah ku rindu hadiratmu. Katakan bagimu Tuhan. Tuhan, bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan. Mari kita sembah Dia Allah yang kudus. Kita mau sanjung Dia dengan perkataan kita, dengan mazmur kita, dengan pujian penyembahan kita. Haleluya. Ku sembah Allah yang kudus, Allah yang kudus. Kudus-kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Surga bumi sujud menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah Kau Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan. Kami mau sanjung Allah yang kudus. Kau Allah yang mulia. Kau Allah yang mulia. Tuhan. Haleluya. Haleluya.
kami. Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang besar, Kau Tuhan, Kau Raja segala raja, Kau mulia. Haleluya. Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana ya laku. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu, penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Biar hadirat-Mu nyata Tuhan bagi jemaat-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Bila kami, ampuni kami Tuhan bila kami sering belum bisa mengekang lidah kami. Ampuni kami Tuhan apabila masih sering kami hanya menjadi pendengar saja, tapi belum menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kau berada, kau sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Apabila firman ini menegur kita pada malam hari ini, datang secara pribadi di hadapan Tuhan. Datang secara pribadi di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Berserulah minta ampun sama Tuhan. Berdoalah di hadapan Tuhan, minta pengampunan. Dan biarlah Allah Roh Kudus itu mengubahkan setiap kita pada malam hari ini. Yesus, Yesus. Mari, apabila ada di antara engkau yang merasa, oh saya sudah menjadi pelaku firman Tuhan, sembahlah Dia pada malam hari ini. Katakan, aku bersyukur Tuhan, aku bersyukur. Mari kita mau berdoa secara pribadi kepada Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Yesus. Ampuni masih menjadi hanya pendengar saja, masih sering menjadi pelaku firman. Ampuni, ampuni. Hamba masih sering cepat berkata-kata dan cepat marah. Ampuni, ajar Tuhan bila bentuk berkata. Ampuni, biar Roh doa yang hidup itu memenuhi kami, memenuhi hamba, mengubahkan hati ini menjadi pelaku-pelaku firman, bukan menjadi pendengar saja. Ampuni Tuhan, ampuni. Ubah hati ini, ubah hati ini, ubah hati ini Yesus. Sinar kemuliaan-Mu memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, sinar
kemuliaan-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, Ya Tuhan, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sekali lagi katakan, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, Dan memandang indah wajah-Mu. dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Pada malam hari ini Tuhan, biarlah lagu ini menjadi doa kami di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Biarlah sinar kemuliaan-Mu terus memenuhi kehidupan kami Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, biarlah hadirat-Mu terus ada, menuntun setiap langkah kehidupan kami, jemaat-Mu. Biarlah Tuhan, kami terus mau tinggal bersama Tuhan, karena kami tahu Tuhan, hanya bersama-Mu lah kami aman. Menghadapi hari-hari ini, menghadapi hari-hari yang semakin jahat ini Tuhan, kami ingin terus dapat memandang indah wajah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan jemaat Tuhan dikuatkan Tuhan. Ketika kami menyembah Tuhan, ketika kami beribadah kepada Tuhan, biarlah kami juga mau terus diajar. Kami dapat menjadi semakin kuat. Kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Ajar kami Tuhan dengan Roh Kudus, agar kami kuat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjalani kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kehidupan ini terus disucikan, dibentuk, agar terus semakin serupa dengan Kau. Agar dari hari ke hari dapat semakin serupa dengan Kau. Mau disucikan, mau masuk di dalam penyucian itu Tuhan. Ajar kami semua Tuhan. Beri kekuatan kepada seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga bagi imam-imam, agar ketika kami melayani Tuhan, kami melayani dengan sungguh-sungguh, dan Kau dapati pelayanan kami tidak sia-sia Tuhan. Ajar kami Tuhan, ajar kami menjadi imam-imam yang sungguh-sungguh, menjadi imam-imam yang cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Ajar kami Tuhan, untuk kami terus mau menyucikan hati ini, mau membuang segala kenajisan, segala kejahatan dalam kehidupan kami, dan mau mengisi, mau menerima firman-Mu yang lembut, mau menerima firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, baik kami para jemaat-Mu, terlebih kami para imam-imam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada malam hari ini kami berdoa bagi kehidupan nikah anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan yang terus menuntun setiap kehidupan nikah yang ada. Kami tahu Tuhan,
dalam kehidupan nikah akan ada naik turun, ada cobaan, ada masalah, ada rintangan. Tapi kami mau belajar, kami menjalani hidup nikah kami bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya dengan Tuhanlah kami dapat, hidup nikah kami dapat berkenan di hadapan Tuhan. Apabila ada hidup nikah yang saat ini ada dalam keretakan, ada dalam sesuatu yang tidak baik, kami berdoa pada malam hari ini, mohon belas kasihan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap hidup nikah yang ada, anak-anakmu yang ada Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang mengangkat setiap keretakan tersebut, Tuhan yang mau menambal setiap keretakan yang ada, Tuhan yang mau mengangkat setiap keegoisan yang ada dalam setiap kehidupan nikah yang ada Tuhan. Tuhan yang mau angkat semua roh-roh jahat yang ingin mengganggu, menggagalkan setiap hidup nikah anak-anakmu Tuhan. Tuhan yang mau patahkan setiap kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang ingin merusak hidup nikah anak-anakmu. Kami bersatu hati pada malam hari ini, kami patahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hidup nikah anak-anakmu menjadi hidup nikah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tolong Tuhan, tolong. Biarlah hidup nikah kami, hidup nikah anak-anak menjadi cerminan, menjadi berkat, menjadi dampak buat orang-orang yang melihatnya. Kami berdoa juga pada malam hari ini Tuhan bagi sedang jemaat-Mu yang sakit, dimanapun mereka berada, baik di rumah masing-masing, baik Pak Saji, Pak Darsono, dan jemaat-jemaat-Mu yang lain yang tidak dapat kami sebutkan. Biar kiranya Tuhan yang menjamah setiap kehidupan mereka, baik ada yang di rumah sakit, dimanapun mereka berada. Kuasa-Mu, bilur-Mu, darah-Mu tidak terbatas. Darah-Mu akan membasuh, akan menyembuhkan mereka. Bilur-Mu akan sampai di dalam kehidupan mereka dan menjamah kehidupan mereka, dan mengangkat setiap sakit penyakit, menyembuhkan setiap sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kesembuhan yang sempurna yang sudah diterima oleh jemaat-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pandemi COVID ini, biar kiranya Tuhan yang mengatur semuanya agar pandemi ini cepat berlalu Tuhan. Kami tahu waktu-Mu adalah waktu yang terbaik, dan kami tahu juga pada saatnya nanti pandemi ini akan berlalu dan kami akan kembali dapat lebih bebas beribadah. Kami akan lebih bebas melayani Tuhan, bersekutu bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk ibadah-ibadah yang ada dalam pengembalaan di tempat ini, baik ibadah raya, ibadah pendalaman Alkitab disertai perjamuan suci, ibadah doa penyembahan, ibadah-ibadah komunitas dari sekolah minggu, youth, komunitas, dan yang lain-lain Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang berkenan akan setiap ibadah-ibadah yang ada, Tuhan yang berhadirat akan setiap ibadah-ibadah yang ada. Dan biarlah ketika kami masuk dalam ibadah-ibadah yang ada, kami diubahkan semakin serupa dengan Kau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala dan juga seluruh pengurus gereja, para majelis. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati, memberikan hikmat kepada beliau, kepada Ibu Gembala dan juga seluruh pengurus untuk dapat menggembalakan kami, untuk dapat mengurus gereja ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah apapun yang kami kerjakan semuanya ada di dalam jalannya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan sendiri akan terus bekerja dari hari ke hari di dalam jemaat-Mu dalam pengembalaan tempat ini. Secara khusus buat Ibu Gembala, berkati kesehatannya, Tuhan yang terus memberikan kesehatan yang sempurna yang berasal dari Tuhan saja. Agar Ibu Gembala dapat terus menggembalakan kami sesuai dengan Roh Kudus, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami para domba-domba-Mu yang ada di tempat ini. Dan yang terakhir kami berdoa untuk Indonesia Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati Indonesia ini Tuhan, karena kami tahu Indonesia adalah milik-Mu. Kami berdoa untuk setiap pemerintahan yang ada, dari pemerintahan yang tertinggi, presiden sampai yang terbawah Tuhan, dalam RT RW, biarlah kiranya Tuhan sendiri
yang memberikan hikmat kepada setiap mereka, setiap jajaran pemerintah yang ada. Tuhan yang memberikan takut akan Tuhan, agar apapun yang mereka kerjakan, program-program mereka yang mereka jalankan Tuhan, semuanya dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Dan semuanya ada di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya mereka semua Tuhan, agar kami semua bangsa Indonesia ini dapat terus menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang sejahtera, dan terus dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap doa-doa yang ada. Kami percaya ketika kami menyerahkan seluruh doa-doa kami ini, doa syafaat kami, dan juga doa penyembahan kami ini, bahwa Engkau Tuhan Allah yang tidak akan pernah gagal, yang akan terus menjawab setiap doa-doa kami, dan akan menjadikan kami lebih dari pemenang. Engkau adalah Allah yang tidak pernah lalai menepati janji-janji-Mu Tuhan, bagi seluruh kehidupan kami yang terus hanya berharap hanya kepada Tuhan saja. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bangkit berdiri bersama. Kita mau akhiri ibadah kita pada malam hari ini, dan kita mau katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu, Menepati janji-janji-Mu. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini. Kami menyerahkan seluruh doa penyembahan kami, pujian kami, mazmur kami, seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang berkenan akan setiap ibadah kami pada malam hari ini, akan setiap puji-pujian kami, akan setiap penyembahan kami. Biarlah kiranya semuanya dapat terus memuliakan nama Tuhan, dan Kau berkenan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada malam hari, sekali lagi kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kami mau akhiri ibadah kami pada malam hari ini dengan menerima berkat yang berasal dari Tuhan saja. Mari sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita arahkan hati kita arahkan pikiran kita, seluruh tubuh jiwa roh kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Biarlah kiranya Bapa, damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, dan juga persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus terus menyertai kami dari malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Mari kita bersama katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah selesaikan ibadah kita pada malam hari ini, dan sampai bertemu di ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.